Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang ibu banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar walaupun secara daring atau online dengan metode menggunakan video. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masih dalam KD 3.12 yaitu tentang tentang kompetensi dalam kebaikan, taat pada aturan dan etos kerja. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang taat kepada aturan. Yang harus kalian pahami, pertama, cara membaca dalil yang berkaitan dengan taat kepada aturan, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 59 beserta hadis yang terkait, dan kalian harus memahami kandungan dari ayat tersebut. Sebelum ke bahasan tentang ayat taat kepada aturan, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan taat kepada aturan. Taat memiliki arti, ini menurut bahasa ya, taat memiliki arti tunduk, tidak berlaku curang, atau setia. Sedangkan aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Baik, kita gabung. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, yang dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Nabi, oleh pemimpin, atau yang lainnya. Ulangi, taat pada aturan adalah sikap tunduk atau taat kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Nabi atau pemimpin, atau yang lainnya. Itu definisi taat kepada aturan. Baik, kita langsung saja cara membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul azim. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena yang mempunyai kebenaran hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita bahas hukum tajwidnya sedikit dari keseluruhan ayat. Hanya 1, 2, 3, 4, 5 saja. Ya ayyuhalladzina, ya di sana mempunyai hukum bacaan mad jaiz munfasil. Itu sekilas seperti satu kalimat ya,
Padahal sebenarnya itu adalah dua kalimat. Ya ayyuha. Pertama kalimat ya, kedua ayyuha. Jadi sebenarnya itu adalah dua kalimat, bukan satu kalimat. Alasannya yaitu mad asli bertemu alif atau hamzah di luar kata atau di dalam dua kalimat. Madnya dan hamzahnya itu bersatu ya. Ya ayyuha, kalau dipisah itu ada alif mad, kedua ada hamzah. Tetapi di sini disatukan, alif dan hamzah disatukan. Jadi alasannya mad dan hamzah bertemunya mad dan hamzah dalam kalimat terpisah. Kedua amanu, di sini mohon maaf ada kesalahan ya. Nanti di buku paketnya kalian tandai, bukan yang di garis bawahnya itu bukan nu tetapi a. Nah, di sini ada a. Nah, di atas alif atau hamzah itu ada fathah berdiri. Ketika ada alif atau hamzah di atasnya ada fathah berdiri, kasroh berdiri atau dhamma terbalik, itu disebut mad badal. Aslinya itu hamzah, alif. Jadi terpisah hamzah dan alif dikarenakan untuk meringkas. Jadi hamzah dan madnya disatukan. Jadi kebalikan dari tadi ya, kalau mad jaiz munfasil itu mad dulu kemudian hamzah, kalau mad badal hamzah dulu kemudian mad. Untuk meringkas atau meringankan maka disatukan saja, madnya dijadikan fathah berdiri atau alif maksurah atau alif yang dipendekkan. Di situ bukan mad tabi'i ya, tetapi apa? Mad badal. Alasannya di sini cukup gampang. Huruf alif bertanda baca fathah berdiri atau huruf alif di atasnya ada fathah berdiri. Atiullah. Nah, di sana Allah ini benar ya. Alif lam jalalah wajib dibaca tafkhim. Kalau yang tafkhim itu ketika lafaz Allah sebelumnya itu ada baris fathah atau domah. Ketika lafaz Allah sebelumnya ada kasroh itu menjadi tarkik ya, dibacanya tipis. Kalau lafaz Allah setelah fathah atau domah dibaca tebal atau tafkhim. Alasannya di sini lafaz jalalah didahului tanda baca domah. Betul ya. Lafaz Allah atau lafaz jalalah sebelumnya ada baris domah. Kemudian wa ulil amri, ini juga betul. Lil amri di sini hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah. Ciri dekatnya adalah lamnya pakai sukun. Untuk alasannya lihat, alif lam berhadapan dengan huruf qamariyah yaitu apa? Alif. Hurufnya ada yang tahu? Ibghi hajaka wa khaf aqimah, dikumpulkan dalam kalimat ibghi hajaka wa khaf aqimah. Kemudian fa'in tanaza'tum. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Alasannya nun sukun bertemu tak. Coba ikhfa apa? Hukum ikhfa itu terbagi berapa? Terbagi 3 ya. Ada ikhfa aqrab, ausat, dan ab'ad. Kalau ikhfa aqrab itu hurufnya ada 3, ta, to, dal. Di sini tak berarti ikhfa aqrab.
Sedangkan ikhfa ab'ad hurufnya itu ada 2, yaitu qaf dan kaf. Sedangkan ikhfa ausat ada 10, yaitu so, fa, sa, za, sha, sa, ja, za, do, dan zo ya. Nah, itu adalah huruf ikhfa ausat. Alasannya apa? Ini juga gampang sekali. Nun sukun bertemu huruf ta. Lihat, nun sukun bertemu huruf ta. Jadi dari penjelasan hukum tajwid ini tadi Ibu sudah jelaskan, itu ada kesalahan sedikit di bagian amanu. Bukan nu-nya yang digaris bawahi, tetapi yang digaris bawahinya a. Jadi di buku kalian nanti, di buku paket kalau sudah dibagikan dari perpus, nanti tandai yang digaris bawahinya itu bukan nu tetapi a. Baik, kita untuk terjemah perkatanya silahkan nanti baca sendiri ya. Baik, kita ke penjelasannya atau kandungan ayatnya. Untuk taat kepada aturan, di mana saja kita berada, baik di rumah itu ada aturannya juga, di sekolah ada aturannya juga, di masyarakat ada aturannya, di negara juga ada aturannya, lingkungan RT, RW, desa, dan semua lingkungan pasti mempunyai aturan. Nah, bagaimana kita bisa mentaati aturan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi misalnya ketika ada salah satu yang menyuruh kepada kita untuk berbuat yang melawan atau tidak sesuai dengan aturan dari Allah atau Rasulullah, nah kita harus dikembalikan lagi kepada Allah dan Rasulullah. Contohnya aturan Allah dan aturan Rasulullah. Misalnya ada pemimpin di keluarga kalian, misalnya ibu atau ayah kalian, menyuruh kalian itu untuk berpakaian sesuai fashion ke barat-baratan. Jadi kalian itu harus bisa bagaimana, apakah saya itu harus mentaati pemimpin di keluarga, apakah saya itu harus mentaati ibu kita yang menyuruh kita untuk tidak berhijab atau menyuruh kita untuk tidak menutup aurat. Nah, kalau permasalahannya seperti itu, nah kita harus tidak boleh mentaati aturan tersebut. Kita harus mengembalikan aturannya kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulullah. Ketika Allah dan Rasulullah melarang kita untuk membuka aurat, tetapi ibu kita menyuruh kita untuk tidak berhijab, maka yang harus kita taati adalah Allah dan Rasulullah. Nah, untuk definisi ulil amri, kalian bisa pahami di sini banyak sekali perbedaan pendapatnya. Ada menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Al-Mawardi, Ahmad Mustafa Al-Marogi. Di sini banyak sekali pendapatnya ya, silahkan nanti kalian baca saja. Dan untuk keumumannya, yaitu kita ambil dari Ahmad Mustafa Al-Marogi, ulil amri itu umaro, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Baik pemimpin di keluarga, pemimpin di masyarakat, warga, pemimpin di desa, pemimpin di kecamatan, itu menurut pemimpin di sekolah, pemimpin di negara, dan lain-lain, menurut Ahmad Mustafa Al-Marogi itu adalah termasuk pemimpin. Jadi
Menurut Ahmad Mustafa Al-Marogi, yang dimaksud pemimpin adalah pemimpin di mana saja, atau pemimpin untuk pendapat Ahmad Mustafa Al-Marogi, yang dimaksud pemimpin adalah seluruh pemimpin di mana saja mereka berada. Nah, baik, ketika pertama tingkatan taat itu adalah otomatis yang pertama adalah yang harus kita taati itu adalah Allah. Atiullah wa atiur rasul. Atiullah itu terdapat di dalam Al-Quran ya. Jadi aturan-aturannya itu terdapat di dalam Al-Quran. Sedangkan wa atiur rasul kedua adalah taat kepada Rasul, yaitu terdapat di dalam Al-Hadis. Jadi yang pertama yang harus kita taati itu adalah Allah. Aturannya terdapat di dalam Al-Quran. Kedua, yang harus kita taati adalah Rasul. Aturannya terdapat di dalam hadis. Yang ketiga, wa ulil amri minkum. Pemimpin yang ada di antara kalian. Pemimpin yang berada di antara kalian, tadi juga mau pemimpin apa saja, baik di tingkat keluarga, sekolah, masyarakat, di tingkat desa, negara, dan lain-lain. Seluruh pemimpin yang di mana saja berada, atau seluruh pemimpin yang ada di antara kalian. Jadi urutan tingkatan yang harus kita taati itu adalah pertama Allah, aturannya terdapat di dalam Al-Quran. Kedua, Rasul, aturannya terdapat di dalam hadis. Ketiga adalah pemimpin yang disebut pemimpin. Terus fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Nah, di sini ketika ada, tadi sudah Ibu ceritakan, ketika ada salah satu pemimpin yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka di sini harus farudduhu ilallahi wa rasul, harus dikembalikan kepada aturan Allah dan Rasul. Contohnya tadi ketika ada orang tua kalian yang menyuruh kalian untuk tidak berhijab, atau menyuruh kalian untuk membolehkan bergaul dengan lawan jenis yang goir mahram. Nah, di sini kalian harus bisa menolaknya karena itu bertentangan dengan aturan dari Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nah, di sini jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu semua adalah lebih baik bagi kamu dari segi akibatnya. Nah, ketika kalian bisa mentaati Allah dan Rasulnya, maka itu adalah akan berdampak baik akibatnya kepada kalian yang mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi yang menjadi nomor satu yang harus kalian taati itu adalah Allah, kemudian Rasul, dan ketiga adalah ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Misalnya di keluarga adalah orang tua kalian, di sekolah ada guru-guru, di negara ada Bapak Presiden dan lain-lain. Sampai tadi ada hadisnya ya yang mengatakan tentang bahwa kita itu ketika ada salah satu pemimpin terus memerintahkan kepada kita
tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, maka kita tidak boleh mentaatinya. Di sini ada hadis tentang batasan. Di sini ada hadis tentang batasan boleh taat selama itu dalam kebaikan, tetapi ketika itu tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, maka kita tidak boleh mentaatinya. Ini dari An Abi Abdirrahman an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatillah innamat ta'ah fil ma'ruf innamat ta'atu fil ma'ruf. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abi Abdirrahman, dari Ali, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini adalah hadis tentang batasan kita boleh mentaati pemimpin. Jadi, ketika aturannya itu tidak melenceng dari aturan Allah dan Rasul, maka kita boleh mentaatinya. Tetapi ketika aturannya itu melenceng dari dari aturan Allah dan Rasul, kita tidak boleh mentaatinya, meskipun itu adalah orang tua kita. Nah, alhamdulillah untuk pembahasan kali ini mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, untuk tugasnya silahkan kalian tulis dulu Quran surah An-Nisa ayat 59 dengan baik dan benar. Nanti ibu beri nilai dari kerapihan kalian menulis. Itu pertama ya. Kedua, cari hukum tajwid sebanyak-banyaknya dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 tersebut beserta alasannya. Berarti harus melebihi 5 ya. Tadi sudah dibahas 5. Silahkan kalian cari lagi sebanyak-banyaknya dari Quran surah An-Nisa ayat 59. Kemudian kalian tulis terjemahnya. Mungkin itu saja untuk tugas di pertemuan kali ini, dan itu insya Allah untuk tugas KD 3.12. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.